Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua kembali di layar televisi Anda, tentunya dalam program kesayangan Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi akan segera kami hadirkan untuk Anda, tentunya bersama saya Erni Rusdin dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita awali informasi pertama, pemirsa. Wali Kota Pare-Pare mengapresiasi gerakan 1000 face shield yang dilakukan Kecamatan Ujung di Taman Mati Rotasi. Berikut informasinya untuk Anda. Gerakan 1000 face shield yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah Kota Pare-Pare. Wali Kota Pare-Pare Dr. HM Tovan Pawe SHMH yang memimpin langsung apel gerakan 1000 face shield yang dipusatkan di Taman Mati Rotasi, Rabu 2 September 2020 malam. Dalam sambutannya tidak henti-hentinya memberikan pujian serta apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh Camat Ujung Andi Ulfalanto SSTP. Ibu Ulfa ini adalah camat yang inovasi. Ini. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian. Coba kita bayangkan. Sekarang ini pusarannya orang berpikir, menganjurkan, bahkan keluarkan regulasi bagaimana orang memakai masker. Oke. Tetapi pemikiran-pemikiran yang maju ke depan karena interaksi sosial kita, dunia usaha, kita tidak bisa hindari interaksi. Dan untuk amannya interaksi itu, memang sekarang ini, jujur saya harus katakan, face shield ini adalah sangat membantu. Menurut Ketua terpilih DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan ini, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Ujung merupakan suatu kegiatan monumental tentang bagaimana bergandengan tangan dalam melawan virus COVID-19. Yang belum ada bisa memprediksi kapan virus corona ini berakhir. Wali Kota 2 periode juga mengungkapkan bahwa Kecamatan Ujung adalah merupakan barometer Kota Pare-Pare yang memang butuh inovasi dalam melakukan pencegahan virus corona dan tetap melaksanakan kegiatan ekonomi demi menunjang peningkatan ekonomi di Kota Pare-Pare. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangirang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Pare-Pare Haji Iwan As'ad APMSI, pimpinan OPD Lingkup Pemkot Pare-Pare serta para pimpinan BUMN, pelaku usaha di wilayah Kecamatan Ujung. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Karena banyaknya aduan masyarakat yang dibuat resah dengan banyaknya anak-anak jalanan yang bermunculan di lampu merah dan meminta uang kepada sejumlah pengendara, Satuan Pamong Praja melakukan razia kepada anak-anak jalanan di Kota Pare-Pare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Satuan Pamong Praja melakukan razia kepada anak-anak jalan di Kota Pare-Pare. Razia dilakukan dengan adanya keresahan masyarakat karena banyaknya anak-anak yang sering muncul di lampu merah untuk mengemis ke para pengendara yang lewat. Beberapa anak ini terpaksa menangis saat digerebek oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka diamankan petugas karena banyaknya aduan masyarakat yang dibuat resah dengan banyaknya anak-anak jalanan yang bermunculan di lampu merah dan meminta uang kepada sejumlah pengendara. Dalam razia ini setidaknya Satpol PP berhasil mengamankan 3 anak-anak yang sering muncul di pertiga lampu merah di sekitaran lapangan Andi Makassau, Kota Pare-Pare. Dan beberapa lainnya berhasil melarikan diri dari petugas. Selanjutnya mereka berhasil diamankan ini digiring ke Dinas Sosial untuk didampingi untuk diberikan pembinaan. Pihak dari Satpol sendiri akan melepas anak-anak tersebut jika pihak orang tua ataupun kerabat datang untuk menjadi jaminan agar anak-anak ini tidak lagi melakukan aksi mengemis tersebut. Satpol melaksanakan apa ini, Pak? Penertiban anak gelandangan dan gepeng yang ada di lampu merah atas aduan masyarakat di sosmed. Jadi Satpol segera menindaklanjuti berdasarkan aduan itu, segera turun ke lapangan. Ini selanjutnya diarahkan kemana, Pak? Ini kami arahkan sementara ke Dinas Sosial untuk dicarikan jalan Pak ya. Selanjutnya
atas kerjasamanya apa yang kami telah laksanakan, kami serahkan ke Dinas Sosial. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Wali Kota Parepare menyuruhkan semua kecamatan yang ada di Kota Parepare untuk mengikuti inovasi Kecamatan Ujung. Inovasi pemerintah Kecamatan Ujung dalam memerangi penyebaran virus corona COVID-19 di wilayahnya yang dikemas dalam apel besar gerakan 1000 face shield dengan melibatkan TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha di wilayah pemerintahan Kecamatan Ujung akan menjadi contoh bagi kecamatan lainnya yang ada di Kota Parepare, khususnya dalam pencegahan penularan COVID-19 di kota ini. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Parepare Dr. HM Tovan Pawe SHMH kepada sejumlah wartawan cetak maupun elektronik. Usai memimpin apel pelepasan gerakan 1000 face shield tingkat Kecamatan Ujung di Taman Mati Rotasi Rabu 2 September 2020 malam. Tidak hanya kecamatan tapi di tingkat kelurahan pun dilakukan hal yang sama. Gerakan beribu, bukan 1000 ya. Beribu face shield. Ini inovasi kuat dari Ibu Camat yang harus kita apresiasi. Karena benda ini adalah pendukung dari protokol kesehatan yang itu memakai masker. Kalau kita memakai masker, terus kita memakai face shield ini, saya yakin potensi penularan virus corona itu makin kecil. Nah, karena salah satu penyebaran virus itu adalah tangan ini sangat liar. Mungkin saya sentuh benda padat, di situ ada virus, terus saya garu muka saya tapi terhalang ya ini, terus kita sadar, oh ya tidak bisa pasang, seperti itu. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu Camat dan saya minta kepada camat-camat lainnya untuk menerapkan gerakan-gerakan ini sampai ke tingkat kelurahan, seperti itu ya. Terima kasih deh ya. Wali Kota 2 periode ini yang juga Ketua terpilih DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan mengatakan saat ini sudah terbit Perwali nomor 31 tahun 2020 yang terkait tentang penerapan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan yang saat ini sudah dimulai dalam tahap sosialisasi dan efektif berlaku tanggal 24 September 2020 mendatang. Sekali lagi saya berbangga apa yang kita canangkan pada malam hari ini. Dan pada akhirnya saya minta kepada semua camat, 3 camat saya, Bacu Kiki Barat, Bacu Kiki, Soreang, ikuti pencanangan pada malam hari ini. Kalau bisa setiap kelurahan mencanangkan juga menyebar. Karena ini barang bukan ini barang bukan barang satu kali pakai. Bisa berkali-kali dipakai sepanjang kita bersihkan. Rasa-rasanya nyaman dipakai. Nyaman, Pak. Nyaman dipakai ini, Pak. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita mengetahui semua bahwa kita sudah mengeluarkan Perwa, Peraturan Wali Kota nomor 31 kalau tidak salah. Nomor 31 tahun 2020, yaitu terkait sanksi penegakan masker, penggunaan masker. Saya mohon dukungan Bapak-Bapak TNI Polri yang selama ini alhamdulillah luar biasa dukungannya terhadap penanganan COVID-19 di Kota Parepare ini. Tapi tentu kita awali dengan sosialisasi, memberikan informasi. Kalau tidak salah daya berlakunya mulai tanggal 24 September. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, disitulah kita atur jenjang. Penjenjangan sanksi, Pak. Sanksinya secara umum kalau tidak salah Rp50.000. Yang tertinggi Rp250.000. Karena saya baca sepintas lalu sebelum saya tanda tangani. Dan apabila sanksi itu tidak diindahkan, maka diganti dengan sanksi sosial. Kerja sosial, maaf. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya.
1000 face shield dibagikan oleh pemerintah Kota Parepare bersama TNI Polri untuk memastikan protokol kesehatan tetap dilakukan di masa adaptasi kebiasaan baru. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Parepare bersama TNI Polri membagikan 1000 face shield kepada para pedagang dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 di Kota Parepare. Pembagian face shield dilakukan TNI Polri bersama pemerintah kota di Parepare untuk memastikan protokol kesehatan tetap dilakukan di masa adaptasi kebiasaan baru. Pembagian face shield ini dilakukan di beberapa titik pusat keramaian di Kota Parepare sebagai langkah awal sosialisasi peraturan wali kota terkait penanganan COVID-19 di Kota Parepare, sebelum adanya sanksi yang dikeluarkan bagi pelanggar protokol kesehatan. Apa ini Pak? Ini program dari Kecamatan Ujung pembagian 1000 face shield untuk proses pedagang senggol, untuk mata rantai COVID-19. Walaupun tujuannya itu supaya tidak melebar luas ini virus wabah ini. Oke. Ini malam ya? Ini malam dan kira-kira diperkirakan 1 minggu ke depan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, melalui program acara Dinamika Pembangunan, Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim bersama Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare Iskandar Nusu mensosialisasikan program Preti. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim hadir selaku narasumber pada kegiatan talk show yang mengusung tema Parepare Smart City atau Preti yang dikemas dalam program acara Dinamika Pembangunan di Studio TV Peduli Kamis 3 September 2020. Cerdas yang menjadi tema kita dalam talk show pagi hari ini. Rasa syukur dan terima kasih tentunya patut kami ungkapkan kepada para pemirsa televisi Peduli dan seluruh masyarakat Parepare yang selama ini terus mendukung berbagai program, kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk dalam merespon kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang cukup besar di masa ini. Pemirsa televisi Peduli dan masyarakat Parepare yang saya hormati, dimanapun dan kapanpun jika kita berbicara tentang Smart City atau kota cerdas, tentu tidak akan terlepas dari dukungan masyarakat. Dan bahkan program ini sangat tergantung pada pelibatan masyarakat secara luas, di mana peran masyarakat adalah sebagai motor penggerak kota cerdas itu sendiri. Dengan kata lain, pembentukan kota cerdas tidak akan terlepas dari smart society atau masyarakat yang cerdas. Pengembangan Kota Parepare sebagai kota cerdas atau Smart City didasari pemikiran bahwa pembangunan sebuah daerah atau sebuah kota yang mengandalkan pada potensi sumber daya alam kini tidak lagi relevan. Kota Parepare misalnya, dari sisi ketersediaan sumber daya alam, tidak memiliki potensi yang cukup jika dibanding dengan kabupaten kota lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, sejauh ini dalam upaya mewujudkan Parepare Smart City, pemerintah Kota Parepare telah berhasil meraih penghargaan Kota Cerdas tahun 2019 dari ITB serta penghargaan Indonesia Award tahun 2019 kategori Inovasi Pelayanan Terpadu Kesehatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI mengatakan bahwa program acara Dinamika Pembangunan yang dilaksanakan oleh TV Peduli merupakan suatu program acara yang menampilkan kegiatan-kegiatan pembangunan maupun yang akan direncanakan. Dan untuk tema hari ini adalah terkait sosialisasi Parepare Smart City atau Preti yang dihadiri langsung Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Parepare Smart City atau Preti ini juga merupakan bagian dari proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan ke-8 Puslatbang KMP Makassar LAN RI tahun 2020 yang saat ini diikutinya. Bila kegiatan launching portal aplikasi dan website Parepare Smart City atau disingkat Preti, mana ini merupakan proyek perubahan kami selaku reformer Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam bentuk dashboard, ya, dalam bentuk dashboard
dalam Google Play atau Play Store sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses dimanapun berada untuk mengetahui informasi-informasi layanan baik pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain itu, launching tadi kita bisa menandakan bahwa selama ini untuk memudahkan warga, selama ini akan membuka websitenya parepare.kota.go.id. Sekarang cukup dengan aplikasi Preti Parepare Smart City ini bisa lebih mudah apapun informasi-informasi termasuk harga bahan pangan, informasi pariwisata dan sebagainya. Jadi kami harapkan pada semua untuk bisa mengakses, mengunduh ya terkait dengan Parepare Smart City atau Preti ini. Terima kasih. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Untuk memulihkan trauma bagi korban kebakaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare tidak hanya melakukan trauma healing pasca bencana atau pemulihan trauma kepada anak-anak korban kebakaran saja, namun Dinas DP3A Kota Parepare juga melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk melakukan hal serupa kepada orang tua atau masyarakat yang menjadi korban kebakaran. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare tidak hanya melakukan trauma healing pasca bencana atau pemulihan trauma kepada anak-anak korban kebakaran saja, namun Dinas DP3A Kota Parepare juga melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk melakukan hal serupa kepada orang tua atau masyarakat yang menjadi korban kebakaran. Trauma healing sendiri dilakukan sebagai dukungan psikologi awal kepada korban. Untuk pemulihan trauma bagi korban kebakaran, pihak DP3A melibatkan sejumlah pihak. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare. Dengan adanya pasca kebakaran ini, kami dari DP3A melakukan satu koordinasi dengan pihak kelurahan, dengan pihak kecamatan untuk dapat melakukan satu yang namanya trauma healing atau psikologi sosial. Di DP3A ini ada dua item program atau kegiatan, yaitu Puspaga dengan Paralegal. Puspaga ini membentuk suatu Puspaga Penelita yang sekarang sudah kita lihat bersama, ada beberapa relawan, ISAF namanya tadi. Kemudian kalau dari kita lihat dalam tenda ini ada Paralegal, yaitu dari P2 TPDA DP3A yang melakukan suatu pendampingan, dan ada juga konselornya dari dosen YAIN Kota Parepare itu bersama dengan Puspaga, itu satu konselornya dia. Jadi dia melakukan suatu diskusi antara yang kena dampak dengan ini bagaimana supaya traumanya itu bisa secara pelan-pelan bisa hilang, mengembalikan kembali ingatan yang secara normal. Ya, jadi itu suatu musibah yang kita tidak bisa lakukan. Haja Rostina menambahkan kegiatan ini akan terus dilakukan guna melakukan pemulihan terhadap trauma yang didapatkan korban pasca kebakaran. Salah satu konselor mengungkapkan untuk pertemuan awal, pihaknya baru melakukan asesmen. Untuk langkah selanjutnya akan dilakukan intervensi seperti konseling. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan musyawarah ke-7 Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare, tim formatur Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare melaksanakan rapat di Gedung Perpustakaan IAIN Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Tim formatur Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Parepare melaksanakan rapat di Gedung Perpustakaan IAIN Parepare pada Rabu 2 September 2020. Rapat ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti surat keputusan musyawarah daerah atau Musda ke-7 Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare nomor 4/Musda.7/MUI 2020 tentang pengesahan tim formatur pada Musda Dewan Pimpinan MUI Kota Parepare periode 2020-2025. Hadir sebagai tim formatur dalam rapat tersebut diantaranya Ketua Umum MUI Kota Parepare Dr. Abdul Halim K, Wakil Rektor 2 IAIN Parepare Dr. Sudirman L, Direktur Pasca Sarjana IAIN Dr. Mahsyar, Ketua PDI PIM Kota Parepare HM Amin Iskandar, Kepala KUA Bacukiki Barat Amir Said, Ketua FKUB Kota Parepare Zainal Arifin,
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mustaqim, Ustadz Abdul Hamzah, Ketua FKCA Parepare, Ustadz Nasir Saddu, Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Parepare, Dr. Muhammad Idris Usman, dosen IAIN, Dr. Hajah Hamdan, serta Guru Mandua Parepare M. Ridwan. HM Nasir Saddu selaku panitia pelaksana mengatakan, rapat ini diselenggarakan untuk perumusan nama-nama struktur pengurus harian MUI Kota Parepare periode 2020-2025. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selaku tim kerja pada Musyawarah Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare ke-7 bahwa pada hari ini yang dilakukan adalah lanjutan dari musyawarah adalah perumusan nama-nama untuk diplot sebagai pengurus harian di pengurus daerah Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare. Jadi yang berkumpul ini adalah tim formatur yang telah dipilih melalui musyawarah yang kemarin, yang jumlahnya 11 orang yang mewakili semua elemen organisasi masyarakat yang ada di peserta musyawarah kemarin. Dalam rapat tim formatur tersebut ditetapkan Dr. Abdul Halim K. sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Parepare periode 2020-2025 dan Sekretaris Umum Ustadz Budiman menggantikan Dr. Muhammad Idris Usman yang saat ini menjadi Wakil Ketua Dewan Harian Pengurus MUI Kota Parepare. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Acara penutupan Lomba MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 diikuti oleh pemerintah Kota Parepare bersama peserta MTQ Parepare secara virtual. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare bersama peserta Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Kota Parepare mengikuti acara penutupan Lomba MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 secara virtual di Baruga Rojab Wali Kota pada Rabu 2 September 2020. Turut hadir menyaksikan acara penutupan melalui layar televisi Asisten 3 Setdako Parepare Haryanto, Kabak Kesra Abdul Waris Muhyiddin, serta para panitia dan peserta MTQ Kota Parepare. Asisten 3 Setdako Parepare Haryanto berharap meski diperketat dengan protokol kesehatan, penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi di masa pandemi COVID-19 ini tidak mengurangi semangat para peserta untuk tetap memacu prestasi di bidang keagamaan. Yang tahun 2020 ini merupakan tahun genap sehingga dilaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran. Meskipun suasana pandemi, kita tetap melaksanakan secara khidmat, secara protokoler kesehatan yang ketat, dan seluruh lomba-lomba diikuti oleh pemerintah Kota Parepare dengan kafilah sebanyak 25 kafilah untuk menyemarakkan MTQ ke-31 ini. Dan kami hari ini, siang ini, didampingi oleh Kepala Seksi Kementerian Agama, Kabak Kesra, dan juga beberapa kafilah-kafilah ofisial yang hadir untuk mengikuti upacara penutupan MTQ ke-31 ini. Harapan kita semua mudah-mudahan kita bisa diperhitungkan di tingkat provinsi, Pak Ustaz, ya. Ya, paling tidak 2-3 kejuaraan yang bisa kita raih oleh Kota Parepare. MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 24 kabupaten kota ini ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di ruang pola kantor Bupati Pangkep dan disaksikan melalui virtual oleh peserta lainnya di daerah masing-masing. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pusat Pembelajaran Keluarga Parepare dan Layanan Konseling Keluarga atau Puspaga Pedulita kembali mengunjungi anak-anak korban kebakaran di Sumpang Minangay dan menyiapkan sejumlah permainan untuk mengatasi trauma para korban. Berikut informasinya untuk Anda. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare yang juga merupakan pembina Pusat Pembelajaran Keluarga Parepare dan Layanan Konseling Keluarga atau Puspaga Pedulita beberapa waktu lalu kembali mengunjungi posko tenda pengungsian korban kebakaran yang terjadi di Jalan Damis Kelurahan Sumpang Minangay, Kecamatan Bacukiki Barat. Kunjungan kali ini diinisiasi oleh Puspaga Pedulita Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, bekerja sama dengan Forum Anak Kota Parepare. Sejumlah permainan disiapkan untuk anak-anak korban kebakaran, 2 diantaranya ular tangga dan permainan puzzle.
Tidak hanya itu, anak-anak juga diajarkan cara bercuci tangan agar motorik anak-anak tersebut lebih terlatih lagi, serta dengan kegiatan seperti ini, anak-anak korban kebakaran bisa melupakan trauma. Hal tersebut diungkapkan langsung Haja Erna Rashid Tovan yang ditemui usai kegiatan. Diinisiasi oleh Puspaga DP3A DP3A yang mana kerjasama dengan pusat inspirasi anak pasar, juga dengan komunitas Forum Anak Forum Anak. Jadi saya sebagai ketua tim penggerak PKK sekaligus pembina dari Puspaga ini merasa berkewajiban untuk memberikan kepada mereka support, yang mana 2 hari yang lalu atau 3 hari itu terjadi kebakaran di sini dan banyak anak-anak yang mengalami trauma, pun juga kepada para orang tua dan masyarakat sekitar sini ya dikembalikan semangatnya ya dengan kebersamaan, insya Allah kita bisa. Kegiatan apa saja tadi ini yang diberikan? Ini kegiatan yang cuci tangan lah, tanya jawab, kemudian ada lagi puzzle ya. Kegiatan itu supaya motorik anak-anak itu lebih terlatih lagi ya, seperti dan dia melupakan trauma. Pada kesempatan tersebut, Haja Erna Rashid Tovan disambut antusias oleh anak-anak dan sesekali mereka diajak untuk melantunkan bacaan surah Al-Fatihah. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Dan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugierto. Saya Erni Rusdin, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.